Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Anggarwati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyajian transaksi murabahah di laporan keuangan dan pengungkapan transaksi murabahah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 102. Murabahah. Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga peroleh ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian barang tanpa memperhatikan ada pemesanan dari pembeli. Cara pembayaran murabahah. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh pembayaran. Tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut. 1. Jika murabahah pesanan mengikat, dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui beban dan mengurangi nilai aset. Dan yang kedua, jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah, dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan. Potongan pembelian atau diskon. Potongan pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut. Jika terjadi sebelum akad murabahah, maka sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati, maka bagian menjadi hak nasabah, dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban atau kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah, diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, diakui sebagai pendapatan operasi lain. Jenis-jenis potongan atau diskon. Potongan yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi potongan dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang, potongan biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang, dan komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian, atau dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Denda. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan karena
force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan tazir, yaitu membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad, dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan. Pengakuan keuntungan murabahah diakui. Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah, tidak melebihi 1 periode laporan keuangan, atau selama periode akad proporsional. Jika akan melampaui 1 periode laporan keuangan, jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalihkan persentase keuangan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Presentasi keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode yang didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang, time value of money, tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut. Jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, atau jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat di waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban. Jaminan dan uang muka penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah diberi penjual, dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembeli sebelum akad disepakati untuk muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut. Uang muka diakui sebagai uang muka pembeli di sebesar jumlah yang diterima pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli. Maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang, dan jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Akuntansi untuk pembeli akhir. Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati atau jumlah yang wajib dibayarkan. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli dan yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Beban murabahah tangguhan diamortisasi sebagai proporsional dengan porsi hutang murabahah. Potongan pembelian yang diterima setelah akad murabahah. Potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah sebagai pengurang beban murabahah tangguhan denda yang dikenakan sebagai kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian potongan. Uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian. Penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang margin murabahah. Tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra akun
Piutang murabahah. Pengungkapan. Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.